Hai semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sarah Sedekah Suelahi dengan NIM 110-1263, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari grup F semester 6 dari kampus YKN Tarutung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi eksegesis. Nah, bicara mengenai teologi Alkitab, kita harus mengetahui apa itu teologi. Kata teologi itu berasal dari theo dan logos, artinya ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan Allah. Bicara mengenai teologi, kita mungkin salah mengartikan dari penulisan kata teologi tersebut. Mungkin kadang kita membahas teologi dengan teologia, itu beda dengan teologi. Kata teologia itu secara khusus, di mana contohnya hubungan manusia, Allah, dan malaikat. Jadi berbeda dengan teologi dan teologia. Oke, selanjutnya mengenai teologi Alkitab. Teologi Alkitab adalah pelajaran tentang doktrin Alkitab yang diuraikan secara kronologis dan latar belakang sejarahnya. Teologi Alkitab berbeda dengan teologi sistematis yang membagi doktrin berdasarkan topik khusus, mengungkapkan pengembangan rencana Allah secara progresif dalam sejarah. Teologi Alkitab berusaha memisahkan dan mengungkapkan ajaran teologi di balik satu bagian Alkitab khusus seperti teologi Pentatuk atau kelima kitab pertama Perjanjian Lama atau teologi di dalam tulisan Rasul Yohanes dan sebagainya. Teologi Alkitab ini dapat berfokus pada suatu kurun waktu saja seperti teologi pada masa ketika bangsa Israel masih bersatu. Adapun cabang teologi Alkitab lainnya yang meneliti sebuah tema yang diungkapkan dalam Alkitab, pelajaran tentang umat yang tersisa sebagai contoh, serta bagaimana tema tersebut dikenalkan dan dikembangkan di sepanjang Alkitab. Bicara kembali tentang teologi. Teologi yang benar dan sehat menghasilkan suatu kehidupan yang kudus dan bertumbuh dari pengalaman akan Allah. Dalam Kolose 1 ayat 9-10. Teologi yang sehat bukan hanya dinyatakan melalui suatu pengakuan Roh Kudus, tetapi melalui kehidupan yang berbuah. Teologi harus mempengaruhi hidup kita secara pribadi dan menjadikan kehidupan kita serupa dengan gambar Kristus. Inilah tujuan final dari yang namanya teologi. Jadi, sebelum kita berbicara teologi, seorang teolog perlu terlebih dahulu yang namanya mendengar. Teologi adalah suatu upaya untuk mendengarkan Roh Kudus yang berbicara dalam kitab suci dan kemudian menerapkan apa yang ada di kitab suci, katakan untuk memperbaiki dan mengarahkan hidup kita. Oke, yang kedua, bicara mengenai eksegesis. Istilah eksegesis berasal dari bahasa Yunani. Eksegesis pakai X yang berarti memimpin atau membawa keluar. Kata ini muncul dalam Perjanjian Baru dalam bentuk kata kerja dan terdapat dalam Lukas 24 ayat 35, Yohanes 1 ayat 8, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 8. Kata ini diterjemahkan menjadi dihubungkan atau dijelaskan. Jadi, dalam pengertian istilah, eksegesis berarti suatu penjelasan dan interpretasi Alkitab. Sebagai suatu definisi, istilah eksegesis ini berarti menjelaskan suatu kata, kalimat, atau paragraf, atau keseluruhan kitab dengan memimpin keluar pengertian sebenarnya atau seperti yang dimaksud si penulis dalam suatu teks tersebut. Hal ini paling baik dilakukan dengan kembali kepada sumber mula-mula suatu teks dalam bahasa aslinya. Dengan demikian, eksegesis adalah menjelaskan suatu kata kalimat atau paragraf dalam keseluruhan kitab
dengan memimpin keluar pengertian sebenarnya, maksud makna suatu teks tersebut, dan jelaslah bahwa tujuan eksegesis ialah mencari tahu isi dan maksud si penulis dalam sebuah teks Alkitab tersebut dengan memperhatikan corak gaya bahasa yang digunakan. Bukan kata-kata baru dalam eksegesis itu, yaitu eisegesis. Bedakan ya teman-teman, eksegesis dan eisegesis. Eksegesis dan eisegesis itu adalah dua pendekatan yang bertolak belakang dalam mempelajari Alkitab. Kenapa? Di mana eksegesis adalah pengungkapan, penjelasan dari sebuah teks berdasarkan analisa-analisa yang sesama dan objektif. Sedangkan, kembali lagi, eksegesis. Kata eksegesis secara harafiah bermakna menuntun dan menarik dari ayat Alkitab keluar dari. Maksudnya bahwa si penafsir menuntun kesimpulan-kesimpulan dari teks Alkitab tersebut. Berbeda dengan yang namanya eksegesis, di mana eksegesis menafsir sebuah ayat kitab suci berdasarkan pada sebuah pembacaan subjektif dan tanpa analisa. Kata eksegesis secara harafiah berarti menuntun masuk ke dalam, memaksa apa yang ada di dalam pemikiran kita ke dalam makna si Alkitab. Yang bermakna bahwa penaksir menyuntikkan atau memaksa ide-idenya sendiri ke dalam teks, menjadikan teks tersebut bermakna sesuai apapun yang dia inginkan. Jelaslah di sini, hanya eksegesislah yang berlaku adil terhadap teks Alkitab. Eisegesis adalah sebuah kesalahan dalam menangani teks dan sering menuntun seorang penafsir kepada sebuah kesalah penafsiran. Nah, kembali ke dalam topik kita, hubungan teologi Alkitab dengan teologi eksegesis. Teologi Alkitab muncul sebagai jawaban atas menguatnya ajaran yang bersifat dogmatis di lingkungan gereja tradisional. Terutama pada abad-abad pertengahan, pengkajian Alkitab berada di bawah pengaruh dogma gereja dan bukan bersumber dari Alkitab itu sendiri. Sehingga lahirnya pengakuan gereja dan dogma tidak terlepas dari namanya teologi biblika. Satu-satunya sumber utama teologi Alkitab itu adalah Alkitab sendiri. Tidak ada ilmu teologi tanpa penelitian Alkitab. Penekanannya adalah pada penelitian tentang makna kitab-kitab Alkitab dalam hubungannya dengan zaman ketika kitab-kitab tersebut ditulis. Teologi Alkitab bergerak melalui eksegesis, sebuah tindakan yang berusaha menjelaskan atau menafsirkan pokok-pokok tertentu di dalam yang namanya kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Penafsiran atau eksegesis sangat berhubungan dengan teologi biblika. Dalam hal ini secara spesifik dalam studi eksegetal dan hermeneutik. Natur teologi biblika adalah eksegetal, yaitu mempelajari doktrin-doktrin dari berbagai periode sejarah atau mempelajari kata-kata dan pernyataan dari penulis tersebut. Teologi biblika juga mempunyai hubungan langsung dengan eksegesis atau menafsirkan atau menjelaskan, yaitu bahwa teologi juga merupakan hasil eksegesis. Sebab eksegesis didasarkan pada teologi biblika. Eksegesis mempunyai tugas menganalisis teks Alkitab dengan metode literal, gramatikal, dan historikal. Teologi biblika tidak diakhiri dengan eksegesis, tetapi harus dimulai dengan eksegesis. Ingat, teologi biblika tidak diakhiri dengan eksegesis, tapi dimulai dengan eksegesis. Jadi saat kita membaca Alkitab, kita itu memulai dengan yang namanya menafsir, yaitu eksegesis. Misalnya, seorang teolog harus menganalisis teks dengan tepat untuk mendapatkan pengertian yang benar dari apa yang ditulis penulis teks Alkitab. Nah, menurut salah satu ahli, Richard Gavin mengatakan bahwa teologi biblika sebagai pengatur eksegesis, sebab dengan sastra ialah penentu pesan dari kitab suci.
Ada hubungan dua arah tentang teologi Alkitab dan eksegesis. Teologi Alkitab menyiapkan kategori dan kesatuan kitab yang menyeluruh di balik penafsiran seorang atau perikop tertentu. Sedangkan eksegesis menyediakan data yang kemudian dibentuk menjadi suatu teologi biblika. Seseorang yang ingin melakukan eksegesis mempelajari makna penulis dengan mendasarkan pada pertimbangan sastra seperti tata bahasa dan perkembangan pemikiran serta latar belakang sejarah atau sosioekonomi. Kemudian teolog biblika melakukan pekerjaan dari hasil-hasil itu dan menyusun pola-pola kesatuan di balik pernyataan-pernyataan individual. Misalnya pada eksegesis mempelajari ungkapan-ungkapan tertentu dari pewahyuan Allah dalam pengertian latar budayanya, penataan sematiknya, pesan filosofinya. Sedangkan teologi biblika memperhatikan perkembangan dari ide-ide ini dalam perkembangan pewahyuan Allah dan mempertimbangkan kebenaran-kebenaran dasar yang lebih besar di balik ungkapan-ungkapan individual. Nah, eksegesis dalam penelitian teologis merupakan sebuah keharusan. Karena tanpa eksegesis, maka penelitian teologis sebagaimana mestinya tidak akan terwujud. Eksegesis yang benar akan menghasilkan teologi yang benar. Sebaliknya, eksegesis yang salah akan membawa kita ke dampak yang negatif pula. Nah, eksegesis tidak dapat dipisahkan dari penelitian teologis, kan? Penelitian teologis sesungguhnya tidak akan mencapai tujuannya dengan benar ketika tidak dibangun atas dasar yang namanya eksegesis yang baik. Kesalahpahaman dalam eksegesis akan berpotensi besar salah dalam penelitian teologis. Tugas dari pengkhotbah nih contohnya, atau pengajar, yaitu menyajikan suatu eksposisi yang jelas dari bagian Alkitab. Kalau sang pengkhotbah tidak melakukan eksegesis dalam khotbah yang ingin, nas Alkitab yang ingin dikhotbahkan, maka dia akan melakukan penafsiran yang salah dan dia akan melakukan makna Alkitab itu dan memberikan kepada jemaat-jemaatnya makna yang salah. Tugas dari pengkhotbah itu harusnya menyajikan suatu eksposisi yang jelas dari bagian Alkitab, menunjukkan bagaimana eksposisi itu berasal dari bagian itu. Berarti sang pengkhotbah harus mengeksegesis dulu ayat Alkitab yang ingin dikhotbahkan kepada jemaat agar tidak salah menafsir dan tidak salah memberikan makna dari si ayat Alkitab yang ditulis tersebut. Melalui cara itu, orang akan belajar bagaimana mereka membaca Alkitab dan mendapatkan arti sebenarnya berdasarkan sebuah konteks yang dibawakan si pengkhotbah. Nah, bicara tentang Alkitab. Alkitab sebagai sumber dasar dan prinsip hidup Kristiani, menjelaskan bahwa di dalam membimbing manusia untuk lebih mengenal Tuhan, Allah telah berperan sebagai pengajar. Kembali kepada hubungan teologi Alkitab dan teologi eksegesis ada hubungan dua arah. Teologi biblika menyediakan kategori-kategori dan kesatuan kitab yang menyeluruh di balik penafsiran seseorang atas perikop individual. Sementara eksegesis menyediakan data yang kemudian dibentuk menjadi suatu teologi biblika. Dengan kata lain, keduanya saling bergantungan. Seseorang yang melakukan eksegesis, yaitu dia harus mempelajari makna dari penulis atas dasar pertimbangan-pertimbangan sastra atau tata bahasa dan perkembangan pemikiran dan latar belakang sejarah atau sosioekonomi. Lalu teolog biblika bekerja dengan hasil-hasil itu dan menyusun pola-pola kesatuan di balik pernyataan-pernyataan individual. Di sini saya dapat menyimpulkan beberapa mengenai hubungan teologi Alkitab dengan dengan eksegesis. Nah, di sini saya menyimpulkannya ada 3 kesimpulan. Yang pertama, bagian yang harus dipelajari menurut arti yang umum dari suatu bahasa, bagaimana kata itu atau kalimat itu pada umumnya dimengerti. Itulah eksegesis. Dimana harus saat kita membaca Alkitab, kita harus mempelajari arti yang umum dari suatu bahasa tersebut. Bagaimana kata itu atau kalimat itu pada umumnya. Yang kedua, eksegesis tidak dapat dipisahkan dari penelitian teologis.
Penelitian teologi sesungguhnya tidak akan mencapai tujuannya dengan benar ketika tidak dibangun atas dasar eksegesis yang baik. Kesalahan dalam eksegesis akan berpotensi besar salah dalam penelitian. Selanjutnya, hubungannya adalah bagian itu harus dipelajari menurut aturan tata bahasa. Eksegesis menuntun penelitian dari kata benda, kata kerja, kata depan, dan lain-lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat dari bagian yang dibaca. Yang ketiga, bagian itu harus dipelajari sesuai dengan konteks historisnya. Bagaimana situasi politik sosial dan konteks budaya pada waktu itu pada nats yang dibaca. Teologi Alkitab tidak diakhiri dengan eksegesis, seperti yang saya bilang tadi, tetapi teologi Alkitab diawali dengan eksegesis. Nah, berarti seorang teolog harus menganalisa betul-betul teks Alkitab yang dibacanya secara tepat untuk mendapatkan pengertian yang benar makna dari teks Alkitab tersebut, apa yang ditulis dari Injil kitab yang dibacanya. Setiap orang yang membaca Alkitab itu sudah jelaslah yang dinamakan menafsir. Setiap kita membaca nih, contohnya membaca namanya cerita, dongeng, berarti kita itu udah mulai yang namanya menafsir. Bagaimana kejadiannya, bagaimana apa yang diceritakan. Nah, kalau kita berarti membaca Alkitab, berarti kita sudah mulai yang namanya menafsir, menarik maknanya dari ayat Alkitab yang kita baca untuk kita pahami. Karena ketika seorang membaca, dia sedang mencoba memberi gambaran yang sedang dia baca. Nah, kelemahannya itu disitulah kalau kita membaca Alkitab, kita mau kadang yang namanya salah menafsir. Ketika kita membaca Alkitab, berarti kita sedang melakukan yang namanya eksegesis atau menafsir, menggali informasi dari ayat Alkitab yang kita baca, apa yang dilihat, itulah eksegesis. Contohnya nih, kita satu ayat Alkitab. Contohnya nih, saya membaca yang namanya Kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Teman-teman sekalian bisa membuka Alkitabnya dan membacanya. Keluaran 11 ayat 14 sampai 15. 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Kalau seorang yang membaca ini, terus dia memulai yang namanya eksegesis, terus dia salah menafsir, dia mungkin saja nih ya pergi ke Danau Toba, dia membawa tongkatnya, dipukulnya pula air Danau Toba itu kan. Dia mencoba karena dia pikir, oh mungkin si Musa bisa angkat tongkatnya membelah yang namanya laut. Berarti kalau aku angkat tongkatku, aku berarti bisa yang namanya membelah Danau Toba. Itulah contoh menafsirkan Alkitab yang salah, eksegesis yang salah. Dipukulnya pula air Danau Toba itu. Kok nggak terjadi apa-apa? Ya iyalah, tidak terjadi apa-apa. Karena itu hanya diberikan Tuhan, itu amanat Tuhan kepada Musa. Itu ada waktunya untuk pada zaman perjanjian lama, tidak untuk zaman sekarang. Coba kalau di zaman sekarang Tuhan memberikan mandat seperti itu, Danau Toba terbelah dua, kan gak lucu. Nah, berarti firman Tuhan itu ngomong sama Musa. Firman Tuhan ini yang Keluaran 14 sampai 15 sampai 16 ini, Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 ini, itu firman Tuhan kepada Musa pada perjanjian lama, tidak berlaku untuk pada zaman sekarang. Kalau kita tidak menafsir, jadi teman-teman, kalau kita tidak menafsir atau melakukan eksegesis yang benar, maka kita akan yang namanya salah menangkap makna dari teks Alkitab tersebut. Kan sangat fatal nih kalau kita menangkap makna Alkitab itu. Kan fatal kali kalau kita contohnya melakukan penafsiran yang salah. Apalagi sampai memaksa pemikiran kita. Eksegesis
kita kepada Alkitab, memaksa untuk memasukkan makna pemikiran kita ke dalam naks Alkitab tersebut. Nah, teman-teman dan saudara-saudari sekalian, pentinglah kita yang namanya melakukan eksegesis di dalam yang namanya membaca Alkitab, supaya kita bisa menarik, mengambil, menggali informasi dari makna ayat Alkitab yang kita baca dengan benar dan menyampaikannya pun kepada orang itu secara benar. Berarti teologi Alkitab itu sangat berhubungan dengan eksegesis, karena saat kita melakukan teologi Alkitab, saat kita membaca Alkitab, kita itu sedang melakukan eksegesis. Kalau kita tidak melakukan eksegesis saat membaca Alkitab, eksegesis yang benar, maka kita melakukan eisegesis, yaitu pemikiran kita masukkan ke dalam ayat Alkitab tersebut. Berarti kata yang benar itu adalah eksegesis, menarik, menggali informasi dari ayat Alkitab keluar, menyampaikan kepada orang-orang, bukan menyampaikan, memaksa dari pemikiran kita ke dalam ayat Alkitab. Begitulah hubungan antara teologi Alkitab dengan eksegesis. Demikianlah hubungan tentang teologi Alkitab dengan eksegesis. Ingat teman-teman sekalian, saat kita membaca yang namanya Alkitab, kita itu melakukan eksegesis. Maka lakukanlah eksegesis atau penafsiran yang benar. Jangan eisegesis. Oke? Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.